Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Koridor abadi. Cheyenne bergumam melihat roda gigi yang tak berujung di depannya. Rasanya seperti jatuh ke dalamnya. Lalu, apa arti dari kristal penyangga surga? Zhenlao tidak berbicara. Cheyenne mengangkat kepalanya, menatap roda gigi yang tak terhitung jumlahnya di depannya. Tiba-tiba, roda gigi di depannya mulai mengecil. Akhirnya membentuk sebuah pemandangan. Pemandangan di depan mata Cheyenne sangat asing. Di dalam gambar itu, Cheyenne melihat sosok garis hitam muncul dari kejauhan dan mendarat dengan suara keras. Sosok itu mengenakan jubah besar. Ada aura jahat yang kuat di tubuhnya. Bibirnya gelap dan sepasang matanya yang putih tanpa pupil. Orang dari istana surga manusia. Cheyenne bisa mengenalnya hanya dengan sekali pandang. Hanya saja dia tidak dapat memastikan siapa orang dari istana surga manusia. Apakah itu juga salah satu dari Raja Roh? Cheyenne tidak yakin. Di depan sosok berjubah hitam itu, ada juga seorang wanita cantik yang tampak sedang berusaha melarikan diri. Wanita itu tampak pucat, sepertinya tenaganya sudah habis. Dengan tertatih-tatih, wanita itu menggetarkan giginya dan bergegas menuju lubang cacing tidak jauh di depannya. Namun, sosok berjubah hitam itu tiba-tiba saja berkedip dan muncul di depan wanita itu. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Seketika, dampak yang kuat dan tak tertandingi pun terjadi. Wanita yang hendak memasuki lubang cacing itu terlempar kembali. Ingin pergi, bagaimana bisa semudah itu? Suara suram terdengar dari sosok di balik jubah hitam itu. Suaranya terdengar familiar. Itu memang seperti beberapa Raja Roh. Kemudian, jari sosok berjubah hitam itu menunjuk. Energi hitam berkumpul di depannya dan berubah menjadi pedang tajam. Mati! Pedang itu melesat dengan sangat cepat ke arah wanita cantik itu. Dengan situasi dan jarak di antara keduanya, mustahil bagi wanita itu untuk mengelak atau menghindar. Dalam sekejap, pedang itu langsung menusuk perutnya dan menahannya di udara. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat sosok cantik itu menjerit kesakitan. Dewa Bunga, kamu harus mati! Pria berjubah hitam itu menggeram. Dia mengangkat tangannya dan menampar sosok cantik itu. Kekuatan telapak tangan ini dalam pandangan Cheyenne saat ini tidak terlalu kuat. Namun, dilihat dari fluktuasi kekuatan yang terpancar dari sosok wanita itu, telapak tangan ini hampir 100% dapat membunuhnya. Dan dia pasti akan mati. Apakah kamu dari istana surga manusia? Wanita itu berkata dengan suara serak. Melihat sepasang mata tanpa pupil di depannya, wanita itu juga memiliki tebakan tentang identitas pihak lain. Sebagai makhluk hidup sensi, tidaklah aneh baginya untuk mengetahui keberadaan istana surga manusia. Sosok berjubah hitam itu hanya mencibir. Tidak masalah, apakah pihak lain mengenalinya atau tidak. Dia tidak berhenti. Telapak tangannya menekan ke bawah. Kamu akan tahu setelah kamu mati. Tangan pria berjubah hitam itu akhirnya jatuh. Terdengar suara ledakan teredam. Sosok cantik itu berubah menjadi garis darah. Tubuhnya runtuh dan menghilang. Sebuah batu giok tua muncul di kejauhan. Melihat sosok cantik itu disapu bersih oleh telapak tangan, mata Cheyenne memantulkan sosok yang jatuh itu. Sosok itu menghilang menjadi kabut darah. Pemandangan macam apa ini? Bagaimana mungkin Yun Yun bisa mati? Dia jelas hidup dengan baik sekarang. Mungkinkah apa yang kulihat sekarang adalah gambaran masa depan? Cheyenne merasa bahwa pemandangan di depannya sangat asing. Dia sangat bingung dan ragu. Apapun yang sedang kamu pikirkan, yang terjadi di depanmu memang benar. Tapi kamu bisa membuat pilihan. Apakah gambar itu di masa lalu atau masa depan? Ini adalah koridor abadi. Langit di depan matamu dapat membawamu ke dalamnya. Buatlah pilihanmu. Perkataan Zhenlao sampai ke telinga Cheyenne. Cheyenne tertegun sejenak. Bagaimana jika dia tidak perlu menebus kristal surgawi? Apakah Yun Yun akan mati? Cheyenne menoleh dan menatap Zhenlao. Adapun penampilan Zhenlao, dia sangat mirip dengan Yalao. Dia juga mengatakan bahwa penampilannya juga diciptakan berdasarkan pikiran Cheyenne. Zhenlao tersenyum ramah. Mengenai pertanyaan Cheyenne, 3 kalimatnya sudah memberikan jawaban. Waktu bagaikan sungai mengalir yang deras. Dia tidak akan terpengaruh oleh gelombang kecil. Paling buruk, dia hanya perlu sedikit mengubah arah perjalanan. Kemudian, Cheyenne menarik diri dari pagoda emas dan kembali ke Bahtera. Dia masih relatif tenang saat ini.
Meskipun sudah sangat lama tidak berhubungan dengan istana surga manusia, bukan berarti mereka sudah tidak ada. Bagaimanapun, mereka semua adalah monster tua yang telah bertahan selama hampir 10.000 tahun. Jadi dia percaya mereka masih ada. Kamu begitu cepat merindukanku. Sang ratu memandang Xiaoyan yang berjalan cepat. Dia langsung berkata dengan nada bercanda. Tampaknya dalam tahun-tahun yang panjang ini, Ratu dan Ye Beijing sama-sama memancarkan temperamen yang berbeda. Adapun tim Fearless, mereka semua tampak tidak pada tempatnya. Mereka tampak malas, bahkan tidak ada ambisi untuk mengejar kekuatan. Hal yang paling menakutkan adalah ketika seseorang tidak punya tujuan. Tapi mereka tampaknya tidak membutuhkan tujuan atau arahan sama sekali. Sepertinya mereka bisa melakukan apa saja untuk waktu yang lama, dan mereka dapat menemukan kesenangan di dalamnya. Dia datang ke sini. Dia jelas merindukanku. Ye Beijing segera berjalan mendekat ketika dia melihat Xiaoyan. Bodinya yang menawan dan cara dia berjalan tampak menggoda semaksimal mungkin. Namun, pandangan Xiaoyan tidak pernah tertuju pada Ye Beijing. Sebaliknya, tatapannya sedang mencari dan mendarat pada sang ratu. Nanfu, tahukah kamu bahwa saudara kelima Merlin memiliki murid bernama Yunzi? Xiaoyan langsung menyatakan masalahnya. Sang ratu tercengang ketika mendengar hal ini. Dengan lambaian tangannya, beberapa kertas muncul di hadapannya. Kamu tunggu sebentar, aku akan melihat daftar orang yang sedang kamu bicarakan, ucap sang ratu. Mungkinkah kamu tidak mengenal Yunzi? Xiaoyan bertanya dengan aneh. Yunzi? Aku tidak pernah mendengar Merlin menerima murid bernama Yunzi, jawab sang ratu. Kerutan di dahi Xiaoyan semakin dalam saat mendengar ini. Fakta bahwa sang ratu tidak mengenal Yunzi sangat aneh. Pertama, mustahil bagi ratu untuk tidak memperdulikan orang-orang penting bagi Xiaoyan. Dia pasti tahu orang yang dipercayakannya seperti Yun Yun. Bahkan jika dia tidak mengenal murid Merlin, dia pasti pernah mendengarnya. Kedua, ratu memiliki pavilion Qianji. Dari mana Yun Yun berasal pasti akan tahu. Dan Xiaoyan ingat bahwa ratu tahu tentang keberadaan Yun Yun. Tapi sekarang dia tampaknya sudah lupa. Sepertinya dia tidak pernah mengenal orang ini. Bisakah kamu menanyakannya langsung kepada saudara Merlin? Xiaoyan bertanya dengan cemas. Ye Beijing bersikap bijaksana dan tidak menyela. Sampai suasana agak tegang, dia berbicara dengan penasaran. Siapa sebenarnya Yunzi itu? Kedengarannya seperti seorang wanita. Apakah ini istrimu? Ye Beijing menatap Xiaoyan. Bukan istri atau simpanannya, aku tahu segalanya. Namun aku belum pernah mendengar tentang Yunzi, kecuali wanita dari dunia lain. Dia seharusnya tidak punya wanita lain di Sensi. Sang ratu menjawab pertanyaan Ye Beijing dengan serius. Nanfu, cepatlah. Bisakah kamu meminta bantuan saudara Merlin untukku sekarang? Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Sang ratu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Seketika, selembar kertas dengan cahaya keemasan muncul di depannya. Setelah jari-jari gioknya meluncur cepat di atasnya, catatannya menghilang. Jangan khawatir, itu hanya seorang wanita. Jika tidak ada, maka carilah lagi. Lagi pula, kamu memiliki dua hal yang tidak ada bandingnya. Kita adalah keindahan dan kecantikan yang menakjubkan. Hanya sepatah kata darimu. Bukanlah hal yang mustahil bagi kita berdua sebagai wanita untuk berbagi satu pria. Ye Beijing berkata dengan penuh kasih sayang. Setelah berkata demikian, dia bahkan mengedipkan mata pada ratu. Tunggu setengah batang dupa, dan kamu akan mendapatkan jawabannya, ucap sang ratu kepada Xiaoyan. Pavilion Qianji ratu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari apa yang dibayangkan Xiaoyan. Mereka telah menempuh perjalanan tertentu. Tidak mudah untuk menyampaikan informasi apapun. Keputusan yang tampak acak itu adalah keputusan ratu. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak rahasia yang disimpan Pavilion Qianji. Adapun Ye Beijing, tidak ada yang menjawabnya. Namun, dia tampaknya tidak malu sama sekali. Semakin dia menatap Xiaoyan, semakin terobsesi dia jadinya. Menatap wajah tampan Xiaoyan, semakin dia melihatnya, semakin tampan dia. Sang ratu tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Ye Beijing dengan tatapan dingin. Nymphomania yang tidak punya otak seperti itu jarang terjadi. Terlebih lagi, orang kuat seperti Ye Beijing, dia tidak menyalahkannya. Hal ini sepenuhnya disebabkan oleh jalan segala keinginan yang dipraktikannya. Di bawah pengawasan Ye Beijing, Xiaoyan tidak merasa aneh. Dia sepertinya mulai terbiasa dengan hal itu. Setelah penantian singkat, cahaya dingin akhirnya bersiul masuk. Saat mendekati ratu, ia berubah menjadi kupu-kupu psionik dan jatuh ke telapak tangannya. Sang ratu melihat catatan di tangannya, lalu menyerahkannya pada Xiaoyan. Keterkejutan melintas di wajah Xiaoyan saat melihat kata-kata di kertas itu. Merlin sebenarnya tidak pernah menerima murid seumur hidupnya. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.